Kita bersyukur kita sudah mendengar banyak kesaksian yang sangat memberkati kita dan menguatkan kita. Bagaimana kita melihat pernyataan Tuhan, pertolongan Tuhan, baik dalam keluarga Bapak Narko, baik Saudari Tiara. Ya, saya percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada mujizat, di dalam namanya ada kekuatan, di dalam namanya ada pengharapan. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan buka firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Tapi saya akan baca ayat yang ke-16 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa pelajari perikop ini dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Dan saya akan baca ayat yang ke-16 dari Matius 14. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kematian Yohanes Pembaptis, dalam perikop ini Yesus menyingkir untuk menyendiri. Tetapi kita dapat lihat orang banyak yang mengetahuinya mengikuti Yesus melalui jalan darat. Mereka datang membawa sakitnya, pergumulannya kepada Yesus untuk disembuhkan. Disembuhkan oleh Yesus. Mereka percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa atasnya. Atas setiap permasalahan yang sedang orang-orang ini hadapi. Makanya mereka ketika tahu Yesus menyingkir untuk menyendiri, mereka menggunakan jalan lain untuk datang, untuk menemui Yesus. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, hidup kita, bahwa kita harus percaya bahwa nama Yesus sanggup memulihkan, sanggup menyelesaikan apapun yang menjadi pergumulan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya dalam perikop ini, Yesus sanggup memulihkan berbagai hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara baca perikop ini ya, dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saya akan berikan poin-poinnya saja. Dalam hal yang pertama, Yesus sanggup memulihkan apa Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-14. Saya akan baca. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Melalui ayat ini Bapak Saudara, nama Yesus itu sanggup menyembuhkan. Yang pertama Bapak Saudara, kita dapat lihat dalam perikop ini, Yesus sanggup memulihkan berbagai hal. Yang pertama Bapak Saudara, yaitu Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Ya, seperti yang dialami Bapak Narko, suatu kesaksian yang luar biasa, yang mungkin berkaitan dengan firman ini. Tadi pagi bangun jam 3, sepertinya mungkin ada yang dirasakan sakit di kepalanya, tetapi kalau beliau ada saat ini juga adalah karena nama Yesus yang berkuasa. Demikian juga Saudari Tiara juga Tuhan telah tolong. Nah, Bapak Saudara, melalui ayat ini kita dapat lihat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat banyak orang yang membutuhkannya untuk disembuhkan. Kita dapat lihat kegigihan dan perjuangan orang banyak ini untuk datang kepada Yesus. Untuk datang kepada Yesus, membuat Yesus tidak tega melihat mereka dalam keadaan sakit. Kita dapat melihat juga Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Bapak Saudara, jika kita mungkin saat ini mengalami sakit atau beban persoalan, permasalahan, mari kita sungguh-sungguh datang kepada nama Yesus itu Bapak Saudara. Maka kita akan lihat Dia yang penuh belas kasihan akan menyembuhkan kita, akan memulihkan kita. Seperti di dalam Kisah Rasul 3 ayat 16 Bapak Saudara, kita bisa dapat baca, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, ya sekali lagi Kisah Rasul 3 ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaannya itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kita dapat lihat dari Kisah Rasul 3 ayat 16 ini bahwa nama Yesus memberi kesembuhan. Nama Yesus
memberi pemulihan Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, nama Yesus sanggup menyembuhkan. Jika kita sakit, mengalami beban permasalahan dan persoalan, panggil namanya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari perikop Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yang kedua saya ambil ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu bukti bahwa setiap orang tidak dapat menanggung kebutuhan orang lain. Ketika orang banyak datang menjumpai Yesus, dan ketika murid-murid melihat secara kasat mata sudah mulai malam dan mungkin mereka tidak ada makanan, murid-murid menyuruh kepada Yesus agar mereka pulang. Murid-murid mulai gelisah, bingung karena hari sudah gelap dan orang banyak tidak segera pulang, bahkan mereka belum makan. Di sini kita dapat lihat bahwa lebih gampangnya mereka meminta Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pergi mencari kebutuhan makanan mereka sendiri. Tetapi di sini kita dapat lihat bahwa Yesus berkata, tidak, kamu yang harus memberi mereka makan. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa setiap orang yang percaya akan nama Yesus pasti diberkati Tuhan. Pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, nama Yesus sanggup memberkati. Amin. Ya, sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara. Mungkin kecenderungan orang selalu memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau dibebani oleh orang lain. Tetapi Yesus memikirkan semua orang yang datang kepadanya dengan kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara. Ya, keperluan mereka saat itu adalah makanan yang merupakan kebutuhan pokok. Dan di sini kita dapat melihat dalam ayat-ayat ini Tuhan sanggup menyediakan bagi mereka semuanya. Demikian juga saat-saat ini mungkin kita menghadapi PPKM, menghadapi situasi yang sulit. Percayalah Bapak Ibu Saudara, panggil namanya yang sanggup memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Korintus 9 ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Yang pertama tadi Bapak Saudara, nama Yesus adalah nama yang sanggup menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita. Yang kedua Bapak Saudara, dari Matius 14 ayat yang ke-15, nama Yesus sanggup memberkati kita Bapak Saudara. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Saudara, di dalam ayat yang ke-19, Matius 14 ayat yang ke-19 saya bacakan, lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya katakan yang ketiga, nama Yesus membuat semuanya menjadi cukup. Amin. Yang ketiga, nama Yesus membuat semuanya menjadi cukup. Dalam ayat 17 mungkin murid berkata-kata, ada kami hanya 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu Saudara. Mereka memandang remeh hal yang kecil karena mereka berpikir pasti tidak cukup untuk orang banyak yang kita tahu mungkin sekitar 5.000 pada saat itu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa kita perlu mengucap syukur akan berkat Tuhan sekalipun itu kecil. Amin. Sekali lagi, kita perlu mengucapkan syukur akan berkat Tuhan sekalipun itu kecil. Karena yang kecil itu atau yang sedikit itu, jika kita bersyukur di dalam nama Yesus, maka Dia akan membuat yang sedikit itu menjadi cukup dan kita tidak akan kekurangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan menggerutu di PKM ini, jangan mengeluh jika berkat kita kecil atau sedikit, tetapi bersyukurlah
pada Tuhan, maka Dia akan mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Seperti pengucapan syukur dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, tetapi kita dapat melihat sisanya 12 bakul, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak hanya sekedar mencukupkan, tetapi kita dapat melihat bahwa lebih lagi sampai berkelimpahan ya. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya sekedar mencukupkan, tetapi lebih lagi sampai berkelimpahan. Itulah nama Yesus, nama yang berkuasa menyembuhkan, nama yang berkuasa memberkati, nama yang berkuasa mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 14 ayat 20, Matius 14 ayat 20 kita dapat melihat, dan mereka semuanya makan sampai kenyang loh Bapak Ibu Saudara. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Kita dapat melihat sekali lagi bahwa Tuhan tidak hanya sekedar mencukupkan, tetapi lebih lagi sampai berkelimpahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya bahwa nama Yesus berkuasa. Jangan meragukan nama Yesus di dalam hidup kita. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memberkati, Dia sanggup mencukupkan, Dia sanggup melindungi kita. Dan jangan pernah khawatir, hari-hari ini terus sebut dan panggil nama Yesus untuk melindungi sanak saudara kita, keluarga kita, dan percayalah di dalam nama Yesus ada kemenangan atas segala pergumulan, penderitaan, pesakit, penyakit, bahkan virus penyakit yang ada saat ini. Tetap percaya Bapak Ibu Saudara, nama Yesus yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Demikian firman Tuhan, renungan yang dapat sampaikan. Kiranya dapat menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali, nama Yesus sanggup menyembuhkan, nama Yesus sanggup memberkati, nama Yesus sanggup mencukupkan kita di situasi saat-saat ini.